Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviani dengan NIM S1A0230013. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis implementasi pajak penghasilan pasal 26. Nah, yang pertama adalah latar belakang. PPh pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri selama tidak diperoleh melalui bentuk usaha tetap. Objeknya mencangkup dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, hadiah, pensiun, premi asuransi, pembebasan utang, dan penghasilan lain. Tarif yang berlaku pada prinsipnya adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan. Namun dapat lebih rendah apabila diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara domisili penerima penghasilan. Dalam praktiknya, pelaksanaan PPh pasal 26 terkendala rendahnya pemahaman dan kepatuhan pemotongan pajak. Banyak perusahaan belum memahami penggunaan Certificate of Domicile untuk tarif P3B. Misalnya, perusahaan kerap melakukan kesalahan dalam pengelompokan jenis penghasilan yang seharusnya menjadi objek PPh pasal 26 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaporan. Kesalahan ini berakibat pada sanksi administratif dan beban tambahan. Karena itu, peningkatan pemahaman dan kepatuhan serta perbaikan prosedur sangat diperlukan. Nah, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini tuh terdapat 3 ya. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman dan kepatuhan perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Yang kedua, ada bagaimana praktik penggunaan Certificate of Domicile dan penerapan tax treaty dalam mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Yang ketiga, ada upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPh pasal 26. Nah, yang pertama ada bagaimana tingkat pemahaman dan kepatuhan perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Pemungutan PPh pasal 26 masih menghadapi kendala teknis maupun non-teknis yang mempengaruhi efektivitasnya. Banyak perusahaan domestik belum memahami kewajiban sebagai pemotong, terutama terkait transaksi dengan pihak luar negeri atas royalti, bunga, maupun jasa. Ketidakjelasan mengenai tarif P3B, tidak melampirkan Certificate of Domicile, keterlambatan setor, atau salah tarif sering terjadi dan berujung pada sanksi administratif yang menambahkan beban perusahaan. Rendahnya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan utama yang perlu diperhatikan. Hal ini didukung oleh fakta masih banyak perusahaan yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme pemotongan pajak, penyetoran, atau pelaporan PPh pasal 26. Kondisi ini diperkuat dengan data survei yang menunjukkan bahwa hanya 62% perusahaan menyatakan memahami sepenuhnya kewajiban pemotongan PPh pasal 26, sementara sisanya hanya memiliki pemahaman parsial atau bahkan tidak mengetahui kewajiban tersebut. Padahal ketidakpatuhan dalam pemotongan PPh pasal 26 dapat menimbulkan 2 implikasi serius. Yang pertama, kerugian bagi perusahaan akibat pemotongan yang berlebihan, dan kedua, potensi kerugian negara akibat kebocoran penerimaan pajak. Contoh kasus yang ditemukan adalah perusahaan teknologi di Jakarta yang membayar royalti ke perusahaan luar negeri tanpa memotong PPh pasal 26 karena menganggap transaksi tersebut sebagai biaya operasional biasa. Setelah diperiksa oleh DJP, perusahaan dikenai sanksi atas kelalaian tersebut. Nah, yang kedua ada bagaimana praktik penggunaan Certificate of Domicile dan penerapan tax treaty dalam mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Mekanisme penggunaan Certificate of Domicile diawali dengan WPLN mengajukan permohonan surat keterangan domisili ke otoritas pajak di negaranya.
Dalam beberapa negara, proses penerbitan Certificate of Domicile sudah dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem online resmi. Setelah diterbitkan, BPLN menyerahkan Certificate of Domicile tersebut kepada perusahaan atau entitas pemberi penghasilan di Indonesia atau pemotong pajak. Nah, pemotong pajak ini kemudian memverifikasi keabsahan dan kelengkapan Certificate of Domicile dan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan tax treaty yang berlaku. Jika tidak, tarif umum 20% PPh pasal 26 itu berlaku. Certificate of Domicile harus memenuhi syarat administrasi seperti formulir DGT, tanda tangan pejabat berwenang, pernyataan tidak penyalahgunaan P3B, dan memiliki masa berlaku terbatas. Pemotong pajak wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sesuai tarif preferensial tersebut melalui sistem e-reporting dan pembuatan bukti potong. Penggunaan Certificate of Domicile penting untuk memastikan BPLN mendapatkan tarif pajak adil dan terhindar dari pajak berganda. Pemotong wajib memahami syarat formal seperti masa berlaku dan pernyataan beneficial owner. Selain form DGT, dapat digunakan Certificate of Resident dengan fungsi yang sama, yang harus disusun dalam bahasa Inggris dan disahkan oleh pejabat berwenang negara domisili. Yang ketiga, ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pasal PPh pasal 26. Yang pertama, mengimplementasikan sistem e-filing dan aplikasi e-Bupos sebagai platform daring untuk pelaporan pemotongan PPh pasal 26. Melalui aplikasi e-Bupos, perusahaan atau pemotong pajak dapat membuat bukti potong dan melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 26 secara online tanpa harus datang ke kantor pajak, sehingga proses menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan. Pada sistem ini, pemotongan pajak juga dapat mengelola bukti potong secara elektronik, termasuk menghapus, mengubah, dan mengunduh bukti potong, serta mengimpor data bukti potong secara massal untuk mempermudah administrasi dalam volume transaksi yang besar. Nah, yang kedua ada mengintegrasikan data perpajakan melalui sistem Cortex sistem yang baru. Integrasi ini menjadikan seluruh data perpajakan terpusat dan terhubung antar sistem aplikasi, sehingga pengelolaan data menjadi lebih efisien dan real time. Dengan adanya sistem ini, pelaksanaan pengawasan, audit, serta pelayanan pajak menjadi lebih optimal karena data dapat dianalisis dengan lebih cepat dan akurat. Nah, yang ketiga ada edukasi dan pelatihan perpajakan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, khususnya pemotong pajak usaha. Edukasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, menggandeng berbagai pihak termasuk asosiasi pengusaha, konsultan pajak, dan lembaga pendidikan dengan materi yang disesuaikan berdasarkan segmen perusahaan dari kompleksitas kewajiban PPh pasal 26. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Penerapan PPh pasal 26 masih terkendala rendahnya pemahaman dan kepatuhan perusahaan, seperti kelalaian melampirkan Certificate of Domicile, keterlambatan penyetoran, dan kesalahan tarif. Hal ini menimbulkan sanksi administratif, beban finansial, serta mengurangi efektivitas pemungutan pajak. Certificate of Domicile sangat penting karena menentukan penerapan tarif sesuai P3B. Sementara tanpa Certificate of Domicile, berlaku tarif umum 20% untuk mengatasi hal tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengembangkan sistem digital e-filing, e-Bupos, Cortex System, serta edukasi dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan
pemahaman dan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban PPh pasal 26 dapat meningkat dan lebih optimal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.